Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Pada akhir muqaddimah beliau mengatakan, fa'awwalu ma nabda bidzikrihi min dalik. Maka kita mulai kitab ini dengan pembahasan. Kemudian Syekh Ali bin Hasan di sini menyusun kitab ini menjadi 5 bab isinya. Intinya, bab yang pertama tentang al-manhaj wal ittiba. Tentang manhaj dan al-ittiba. Sering kita mendengar istilah al-manhaj. Secara bahasa, al-manhaj atau al-minhaj itu artinya at-tariqul wadih, jalan yang terang benderang. Itu secara bahasa. Al-manhaj atau al-minhaj. Bisa dibaca al-manhaj atau al-minhaj, manhaj ahli sunnah atau minhaj ahli sunnah. Ya. Kalau minhaj ada alif mamdudanya sebelum jim, minhaj. Seperti kitab Minhaj Firqati An-Najiyah. Kalau An-Manhaj tidak pakai alif. Nah, mamdudah sebelum al-jim. Jadi secara bahasa Al-Manhaj artinya jalan yang terang benderang. Secara istilah syar'i, Al-Manhaj atau Al-Minhaj ini sudah kita sampaikan ada 2 maknanya. Yang pertama bermakna jalan atau metode dalam beragama. Ini secara global. Manhaj dalam berakidah, manhaj dalam beragama secara umum. Dan memang ini yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Manhaj beragama secara umum. Bagaimana seorang muslim itu bermanhaj dalam beragama, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Manhaj kita salafi. Apa itu? Yaitu mengikuti manhaj jalannya para salaf terdahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ini manhaj secara umum. Yang kedua, manhaj secara khusus.
yaitu metode dalam berdakwah. Ini kita sampaikan dua makna ini, makna umum secara makna khusus, karena ada sebagian dai-dai yang gagal paham tentang Islam manhaj secara khusus tersebut. Ketika kita membahas manhaj secara khusus, dinyinyiri seolah-olah kita melihat katanya seperti mata kuda, hanya melihat dari satu sisi saja. Ini sama dengan orang yang nyinyiri definisi tauhid secara khusus, yaitu ifradullahi bil ibadah. Ulama ketika mendefinisikan tauhid, ada yang mendefinisikan secara umum, yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini makna tauhid secara umum. Tapi ada sebagian ulama yang lebih mengkhususkan definisi tauhid hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Apakah ini keliru? Apakah ini salah? Tidak. Ya. Kenapa kok dikhususkan? Karena memang inilah puncaknya tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Bukan menafikan rububiyah, bukan menafikan apa? Asma wa sifat. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa. Ketika dibahas masalah apa itu tauhid, beliau mengatakan ifradullahi bil ibadah. Apakah beliau menafikan tauhid rububiyah dan asma wa sifat? Apakah begitu? Tidak. Yang memahami seperti itu, ini orang yang gagal paham. Na'udzubillah min dzalik. Maka sama dengan istilah manhaj. Manhaj ada secara umum, tapi terkadang ulama mengkhususkan manhaj dalam berdakwah. Kenapa demikian? Karena inilah salah satu jurang pemisah antara Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Apa manhaj inti? Manhaj ana salafi. Apa manhaj dia? Manhaj haroki, manhaj ikhwan muslimin, manhaj jamaah tabligh. Ini dalam masalah apa terutama? Ad-da'wah. Ya. Makanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ketika ditanya mal maksud bil manhaj, beliau menjawab al manhaj huwa tariqah allati yaslukuha talibul ilmi fi da'wa ilallah. Manhaj, kata beliau, adalah jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beliau menafikan manhaj secara umum? Tidak. Paham ya? Tempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala menulis sebuah kitab yang sangat berharga. Alhamdulillah sudah kita khatamkan di kajian Selasa Ampel Sawahan, yaitu kitab, siapa yang masih ingat? Apa judulnya? Teruskan. Judulnya saja lupa sih deh, apalagi isinya. Al-ajwibatu al-mufidah an as'ilati al-manahij al-jadidah. Al-ajwibah al-mufidah, jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang soal-soal, pertanyaan-pertanyaan seputar al-manhaj, ya, metode yang baru. Yang beliau maksud di situ manhaj apa? Ad-da'wah. Karena memang isinya berkaitan dengan masalah dakwah, membantah kelompok ikhwan muslimin, membantah kelompok jamaah tabligh, kelompok teroris dan seterusnya. Ya. Ini bukan berarti beliau menafikan manhaj secara umum. Ya, ini beliau khususkan buku yang berjudul Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilati Al-Manahij Al-Jadidah. Jawaban-jawaban berharga seputar pertanyaan tentang manhaj yang baru. Manhaj apa? Manhaj dakwah. Ya. Demikian pula tadi Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi punya kitab mirip dengan
kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan, judulnya Al-Fatawa Al-Jaliyah an Al-Manahij Ad-Da'awiyah. Fatwa-fatwa yang terang benderang yang berkaitan dengan manhaj dakwah. Beliau itu khususkan manhaj dalam masa apa? Dakwah. Ya, mangga sungguh jahil yang nyinyiri istilah manhaj secara khusus ini, ya. Jadi sekali lagi, ini makna al-manhaj. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah setelah mengatakan tadi, maka kita mulai dengan menyebut poin yang pertama, ma'amarallahu azza wa jalla bihi. Beliau menyebut perintah Allah di dalam Al-Quran, wa dzakarahu fi kitabih min luzumil jamaah wa nahi anil furqati. Beliau menyebutkan ayat yang berkaitan dengan perintah Allah untuk berpegang teguh dengan talinya, dengan Al-Quran, dengan kitab sucinya, dan larangan dari berpecah belah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara makna hablullah yaitu kitabullah, Al-Quran. Perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dan tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Makhul, yang juga dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah al-hadis dibandingkan al-hadis as-sunnah butuh kepada Al-Quran. Dan ini sudah kita sampaikan penjelasannya, perinciannya. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Bisa ditanya? Hah? Apa perinciannya? Nah, apa perincian Al-Quran butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran? Apa fungsi al-hadis terhadap sunnah, terhadap Al-Quran? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, menerangkan yang masih, jawabannya masih samar-samar. Menerangkan yang belum jelas. Jelaskan. Itu ada 4 poinnya itu. Ya, 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, itu poin berikutnya. Sekarang poin yang pertama, menjelaskan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Nah, anak kira sudah, wah, masya Allah rebutan menjawab, nggak taunya. 6. Yang pertama, menjelaskan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ada 4 perinciannya. 1A, 6. Yaitu 1A memperinci yang masih global, tafsilul mujmal. Yang kedua, taksisul A mengkhususkan yang masih umum. 1B, 1C. Taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Contohnya cari sendiri dalam Al-Quran. Ya, contohnya cari sendiri dalam Al-Quran. Baik. Nah, ini sekedar murajaah saja. Yang ke 1D, taudhihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Itu masih poin pertama. Poin yang kedua, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, menerangkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hafal sudah? Tinggal di murojaah. Ini sudah kita sampaikan. Saya ulangi lagi dari awal
kalau lebih urut lagi, menguatkan yang sudah ada dalam Al-Quran. Menguatkan. Yang kedua, menjelaskan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ini ada 4 perinciannya. Yang 2A, tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana sholat? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-Hadis. Kemudian yang 2A, takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. 2C, mengikat yang masih mutlak, takyidul mutlak. Yang 2D, taudihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Seperti masalah hukum bangkai binatang laut, hukum air laut, ya, tidak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis. Masalah hukum makan binatang yang bertaring, yang bercakar, ataupun yang bertaring tadi. Ini tidak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis. Hukum mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya untuk dinikahi dua-duanya, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Hadis. Rasul melarang, istilahnya, mempoligami seorang perempuan beserta tantenya ataupun bibinya. Itu hanya ada dalam Al-Hadis. Kemudian yang keempat, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Intinya sekali lagi, ketika Allah mengatakan wa'tasimu bihabillah jami'an, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan Al-Quran, itu sekaligus otomatis berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, maka poin yang ketiga harus berpegang teguh dengan pemahaman manhajnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran memerintahkan kita berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan. Perintah Al-Quran untuk kita mengikuti jejak para sahabat. Perintah as-sunnah al-hadis untuk kita alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Jadi bukan berarti kalau Allah mengatakan berpegang teguhlah dengan tali Allah, kata Ibnu Katsir, dengan Al-Quran, artinya kita tidak menoleh kepada al-hadis atau kepada pemahaman para sahabat. Tidak, karena nggak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa sunnah, tanpa pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihabillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Artinya, kalau kita tidak berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, akan terjadi perpecahan. Itu sudah sunnatullah. Yang berpaling dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dia akan berpecah belah. Dia yang akan memecah belah umat. Maka jangan dibalikkan. Ya. Orang yang menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman para sahabat, dituduh memecah belah umat. Ini terbalik. Allah perintahkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan bersatu. Tapi kalau nggak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka akan terjadi perpecahan. Perpecahan terjadi ketika umat berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ya. Kemudian summa tahaddada bil wa'id man faraqa jama'atal muslimin. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, kalau nggak salah ayat yang ke-106, ya, coba dilihat mushaf. Ini kalau kita renungkan, ya, ayat ini Ali Imran 103 sampai, ya, ayat yang sebelum akhir di halaman mushaf itu sebelah kanan, ya. Coba lihat. Hah? Coba lihat, dapat. Hah? Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Kemudian Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayinat ulaika lahum adzabun 'adzim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini ayat yang sangat erat kaitannya dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama berkaitan dengan tadi wasiat bertakwa kepada Allah. Takwa kata Thalaq bin Habib, anta amala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW mengharapkan pahala dari Allah. Takwa adalah antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Meninggalkan maksiat kepada Allah di atas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka takut azab Allah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil, kemudian raja wal khauf, ya. Kemudian Allah perintahkan untuk kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah seruannya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwanya hanyalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tidak ngarang ajaran baru, tidak ngarang metode dakwah baru. Dakwanya hanya qala Allah wa qala Rasul. Ketika Ahlussunnah dakwah salafiyah menengungkan dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama, yang prioritas utama, itu karena Allah dan Rasul yang memprioritaskannya. Hanya apa? Ittabi'u, ittiba tadi, manhaj wal ittiba, hanya mengikut saja, ya. Kemudian Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian wahai para sahabat dahulu, sebelum masuk Islam, sebelum mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasul, kalian berpecah belah. Kemudian Allah pun apa? Menyatukan hati kalian. Dengan apa tadi? Bihabrillah. Makanya akan disampaikan tadi, nggak akan mungkin ada persatuan umat tanpa ittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini bantahan kepada kelompok yang suka mengatakan, ayo bersatu-bersatu tanpa pandang bulu. Entah bulunya serigala, bulunya domba, bulu sapi dan sebagainya, nggak dipilih. Ya. Padahal Allah memerintahkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baru akan terjadi apa? Persatuan. Bukan persatuan dulu, kemudian apa? Al-Quran dan Sunnah, tidak. Al-Quran dan Sunnah dulu, kemudian akan ada persatuan. Selama tidak ada ittiba, tidak akan ada persatuan. Kalaupun ada persatuan, sebagaimana Allah katakan tentang orang-orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini wasiat dari Al-Qur'anul Karim, persatuan akan terjadi dengan iktisam, ya, tamasuk bi kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tadi, ayat berikutnya, wal takum minkum ummah. Hendaklah ada sebagian di antara kalian yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah salah satu kunci persatuan umat. Harus ada nahi munkar. Gak boleh kita sebagaimana kelompok ikhwan muslimin mengatakan nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling gotong royong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling toleransi, kita tutup mata dari perbedaan di antara kita. Meskipun dalam masalah akidah harus tutup, kata mereka. Yang penting persatuan dulu. Yang satu nyembah kuburan keramat, yang satu menyembah walinya, yang satu menyembah kiainya, tokohnya, semuanya yang penting persatuan. Al-Quran tidak. Ini ada kata-kata yang sangat erat. Persatuan tadi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah iringi dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Persatuan bukan kita tutup mata dari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Harus apa? Bersihkan. Karena kalau nggak bersih, tetap akan ada perpecahan. Ini isyarat yang Allah berikan kepada kita dalam metode berdakwah. Makanya tadi
berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akan terjadi persatuan. Persatuan akan langgeng kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak cukup hanya amar ma'ruf saja, harus apa? Nahi mungkar. Sampai ke ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, tentunya dengan al-ilm. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Karena apa? Tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mungkar yang paling mungkar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan dengan kata-kata yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat akan berseri-seri muka-muka manusia, ada yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah, yang berseri-seri wajahnya ahli sunnah, wa taswaddu wujuh ahli bid'ah, yang hitam kelam adalah wajahnya ahli al-bid'ah. Ini manhaj yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, untuk kaum muslimin mau mengikutinya. Jadi kalau kita baca ayat tadi 103 sampai berapa tadi, 106 atau 107, itu 106 ya. Ya, itu berkaitan erat dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah salafiyah, kalau kita kesimpulkan lagi, dakwah salafiyah sesuai dengan ayat tadi itu hanya menyuruh kepada wa'tasimu bihabillah. Berpeganglah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian Ahlussunnah mengatakan persatuan akan terjadi kalau kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-soleh. Poin yang ketiga, persatuan akan langgeng, persatuan akan terwujud di antara umat Islam kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling ma'ruf adalah tauhid, harus diseru umat kepada tauhid dan harus dilarang dari kemungkaran. Dan yang paling mungkar adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ditutup-tutupi, jangan malah dibela, jangan malah didukung, bahkan malah harus apa? Dilarang, dicegah. Kemudian pada akhirnya tetap akan ada perpecahan umat, karena memang sunnatullah al-kauniyah, ada yang tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah. Makanya pada hari kiamat manusia akan terpecah belah. Ada ahlu sunnah, ada ahlu al-bid'ah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahlu sunnah sampai di hari kiamat kelak. Ini kata Imam Ibn Battah al-Ukbari, summa tahaddada bil wa'id. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang faraqa jama'atal muslimin, berpaling dari jamaah kaum muslimin. Sudah kita sampaikan di antara makna jamaah di sini yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Dan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih ma'an alaihi wa ashabi. Dan di antara makna ma'an alaihi wa ashabi, yaitu berpegang teguh dengan pemimpin kaum muslimin, tidak mencaci makinya, tidak memberontak kepadanya, dan senantiasa asam wa ta'ah fil ma'ruf. Kemudian Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah jelas bagi mereka keterangan. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini bantahan bagi propaganda perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Allah mengancam orang-orang yang berpecah belah itu lahum adzabun adzim, bukan malah mendapatkan apa? Rahmat. Maka hadis yang mengatakan ikhtilafu umat rahmah, kata Syekh Albani, hadis la aslalah, tidak ada asalnya, bukan suatu hadis Rasulullah SAW yang sahih, itu hadis yang dikarang-karang. Apalagi secara sanad jalan periwayatannya, kata Syekh Albani, tidak ada asalnya. Secara maknanya menentang ayat wa ulaika lahum adzabun azim. Orang yang berpecah belah, yang berselisih dalam urusan agama mereka mendapatkan azab yang pedih. Yang memecah belah siapa? Yaitu mereka yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang menyimpang dari tauhid, yang menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW. Jangan ayat ini diputar balikkan. Yang menyuruh kepada tauhid, yang menyuruh kepada Sunnah, dikatakan jangan memecah belah. Ini sekali lagi terbalik.
Yang memecah belah, ada yang berpaling. Yang mendapatkan ancaman ini yang berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Inilah ajaran tauhid, inilah ajaran sunnah Rasul SAW. Tidaklah yang menyimpang darinya, kata Rasul, kecuali akan binasa. Itu yang memecah belah, itu yang akan mendapatkan siksa. Ya, bukan yang menyimpang dari adat istiadat, bukan yang menyimpang dari kearifan lokal kata mereka, kemudian dikatakan kalian memecah belah umat, kalian mendapatkan ancaman dari ayat ini. Ya, membalikkan fakta, membalikkan ayat. Ya, ayat ditujukan kepada mereka-mereka yang tadi tidak mau melaksanakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Fa'amara Allah tabaraka wa ta'ala bil istima' ala dinihi wa ta'atihi. Ini poin yang penting. Ya. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk kita umat Islam bersatu. Bersatu di atas apa? Ya. Apakah sekedar kumpul-kumpul itu namanya persatuan yang Allah perintahkan? Ya. Ngobrol, nongkrong, ngalor ngidul, ya. Apalagi tambah ghibah, tambah namimah, naudzubillah min dzalik, itu dinamakan persatuan. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tidak. Namun kata Allah, fa'amara Allah tabaraka wa ta'ala bil istima' ala dini. Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya wa ta'ati, di atas ketaatan kepadanya. Ya. Yaitu melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah yang paling agung? Yaitu tauhid. Ini yang harus kita pahami. Bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar bersatu. Apalah artinya bersatu kalau berbeda akidah, berbeda manhaj? Nggak akan mungkin ada persatuan yang hakiki. Ya, makanya para ulama Ahlussunnah, terutama di abad ini, mereka menfatwakan haram untuk kita bersatu dengan kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang. Karena tidak akan mungkin ada persatuan. Tidak mereka akan menikam dari belakang, dan itu sudah banyak terjadi. Ya, yang aku Ahlussunnah saja suka menikam dari belakang, apalagi yang ahli al-bidah. Ya. Contoh kejadian di Kunar, Afghanistan. Ketika perang antara Uni Soviet dengan kaum muslimin di Afghanistan. Salah satu ulama al-mujahid di Kunar di Afghanistan itu bernama Syekh Jamil Rahman. Ya. Beliau di antara yang melopori jihad melawan Uni Soviet. Tapi ketika muncul banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang terjadi? Beliau malah yang dibunuh oleh orang-orang kelompok Harokah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, kalau bersatu dengan orang-orang tersebut, mereka ini seperti kal akrab, seperti kala jengking yang menyembunyikan kepala mereka, namun ekor mereka siap untuk menyengat ketika ada kesempatan. Maka harus diwaspadai. Makanya kata Imam Ibnu Battal Al-Ghubari, Allah perintahkan untuk kita bersatu di atas apa? Ala dini, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar persatuan. Makanya kata Allah tadi apa? Wa tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ini pondasi utamanya. Ya. Maka kalau kita mau ringkas dari apa yang Allah firmankan, dari yang Rasul sabdakan, persatuan umat akan terjadi kalau dibangun di atas tauhid. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat kalian, umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun. Akulah Rabb kalian, maka sembahlah aku, ibadahilah aku. Allah kaitkan antara persatuan dengan apa? At-tauhid. Ya. Tanpa tauhid tidak akan mungkin ada persatuan. Makanya dari sisi bahasa saja kata para ulama, at-tauhid yuwahid. Tauhid itu menyatukan. Artinya tauhid itu menyatukan, bukan malah memecah belah. Ya. Yang terpecah berarti memang berpisah daripada at-tauhid. Naudzubillah min dzalik. Dengan tauhid umat akan bersatu. Kemudian ala sunnah, umat akan bersatu kalau mereka
di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fasal ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasul? "Alaikum bisunnati," peganglah sunnahku. Itu solusi bagi perpecahan umat. Apa? Berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah segala hal yang baru dalam urusan agama. Berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan kebid'ahan. Ini jalan persatuan umat. Kemudian yang ketiga, umat akan bersatu kalau umat tadi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan malah dibiarkan. Seperti ya, kalau kita sekarang lagi rame virus corona, kalau virus corona dibiarkan akan terus menggerogoti umat. Maka siapa dicegah? Masa dibiarkan begitu saja? Demikian pula kalau ada kesyirikan, kebid'ahan di tengah-tengah umat, kalau dibiarkan akan menghancurkan persatuan umat. Habis sudah. Masyaallah. Ya sudah, takdirnya sudah. Allahu taala alam. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.